Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan ibu dosen yang terhormat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Plan and Design dalam mata kuliah Information System Project Management dengan tim member yang terdiri atas saya sendiri Adri Farhan Matorang dan Robianto, kemudian ada Kabul Rizalul Hakim dan Heri Dermawan. Outline materi. Di sini ada beberapa gambaran singkat dari materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendefinisian rancangan sistem, kemudian ada klasifikasi perancangan sistem. Yang ketiga ada tujuan perancangan sistem. Yang keempat ada tahapan perancangan dan analisis sistem. Dan yang kelima definisi dan latar belakang desain sistem. Kemudian ada tujuan desain sistem, ada tahapan desain sistem, dan terakhir struktur desain sistem. Oke, yang pertama kita masuk ke plan. Definisi plan system. Rancangan sistem merupakan sebuah disiplin yang menjelaskan, mengorganisasikan, dan menata komponen dari suatu sistem, baik di tingkat arsitektur maupun di tingkat rinci. Rencana tersebut mencakup pertimbangan untuk manajemen risiko, manajemen sumber daya, dan komunikasi. Sementara juga menangani garis dasar ruang lingkup, biaya, dan jadwal dengan tujuan untuk membangun dan menerapkan sistem yang akan dikembangkan. Dalam suatu proyek, rencana proyek adalah serangkaian dokumen formal yang menentukan tahapan pelaksanaan dan pengendalian suatu proyek. Rencana tersebut mencakup pertimbangan untuk manajemen risiko, manajemen sumber daya dan komunikasi, sementara juga menangani garis dasar ruang lingkup, biaya dan jadwal. Perangkat lunak perencanaan proyek digunakan oleh manajer proyek untuk memastikan bahwa rencana mereka itu menyeluruh dan kuat. Kemudian masih lanjut dari definisi plan system. Di sini ada beberapa pengertian dari plan system juga. Perancangan sistem yang pertama yaitu tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Kemudian perancangan sistem juga bisa disebut sebagai pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Kemudian bisa disebut sebagai persiapan untuk rancangan bangun implementasi. Dan juga bisa disebut sebagai penggambaran bagaimana suatu sistem dapat dibentuk. Kemudian perancangan sistem itu dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesalahan yang utuh dan berfungsi. Dan yang poin terakhir, perancangan sistem bisa disebut juga yang menyangkut dalam mengkoordinasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Kemudian klasifikasi plan system. Dari materi yang kami kumpulkan di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual atau perancangan logikal atau juga perancangan sekon makro. Dan yang kedua yaitu perancangan sistem terinci atau bisa disebut perancangan sistem secara fisik. Kemudian ada tujuan planning system. Di sini kami mendapatkan ada dua tujuan utama. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dengan mengidentifikasi masalah. Dan yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan dan rancang bangun yang lengkap kepada pemogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat dengan mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Kemudian ada tahapan plan and analysis design. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu identify atau mengidentifikasi masalah, yang merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Di sini masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dapat dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itulah pada tahap analisis sistem,
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh analis sistem adalah mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang terjadi. Kemudian pada tahap kedua yaitu understand atau memahami kerja sistem. Di sini maksudnya adalah memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari sistem terinci, bagaimana sistem yang ada dapat beroperasi. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian. Kemudian ada analyze atau analisis sistem. Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Contohnya seperti menganalisis kelemahan dari sistem, menganalisis fungsionalitas sistem, dan menganalisis kebutuhan informasi pengguna. Dan kemudian tahapan keempat yaitu report atau laporan hasil dokumentasi. Di sini tim membuat laporan dokumentasi hasil analisis sistem. Jadi setelah proses analisis sistem telah selesai dilakukan, tugas berikutnya dari sistem analis dan timnya biasanya yaitu sesuai dengan tahap ini yaitu membuat laporan hasil analis. Oke, lanjut ke tahap desain. Di sini kami menemukan dua definisi yang penting. Desain. Di sini design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Kemudian, jika dalam suatu proyek, tahapan desain adalah keputusan tentang bagaimana mengelola dan mengatur dibuat. Sebuah rencana proyek dibuat dan berpusat pada kebutuhan para pemangku kepentingan, organisasi, dan proyek itu sendiri tentunya. Dokumen ini kemudian akan digunakan untuk mengelola semua tahapan proyek selanjutnya. Kemudian ada tujuan desain sistem. Tujuan desain sistem adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang akan dibuat atau sistem baru. Desain sistem secara umum merupakan persiapan dari desain secara terinci. Desain secara umum mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Desain rinci dimaksudkan untuk pemrograman komputer dan ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasikan sistem. Kemudian tahap sistem secara umum dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan dan hasil dari analis disetujui oleh manajemen. Pada tahap desain secara umum, komponen-komponen sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk dikomunikasikan kepada user, bukan untuk pemrograman atau tim developer lainnya. Kemudian komponen sistem informasi yang didesain adalah model, output, input, database, teknologi, dan kontrol. Kemudian di sini ada tahapan dalam design thinking. Di sini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu empathize. Tahapan ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Pada tahapan ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang akan menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati terhadap orang-orang untuk memahami pengalaman dan motivasi mereka, sehingga dapat memperoleh pemahaman pribadi yang lebih jelas tentang masalah yang terlibat. Kemudian ada define. Pada tahap define, kita mengumpulkan informasi yang telah dibuat dan dikumpulkan selama tahap empathize. Disinilah kita menganalisis pengamatan dan mengsintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Kemudian di sini ada ideate. Ideate, selama tahap ketiga proses design thinking, desainer siap untuk mulai menghasilkan ide. Kemudian di sini ada tahap prototype atau prototyping.
Tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk. Sehingga tim dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototipe dapat dibagikan dan diuji oleh tim itu sendiri, atau di departemen lain, atau bahkan pada sekelompok kecil orang di luar tim desain. Kemudian ada tes, yaitu tahap testing. Desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasikan selama fase prototyping. Ini adalah tahap terakhir dari design thinking. Tetapi dalam proses yang berulang, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasikan pemahaman pengguna, kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku, merasakan, dan berempati. Oke, lanjut ke tahap struktur project design. Dalam struktur ini melibatkan tim dan pemangku kepentingan yang ada dalam proses untuk memastikan dapat mencakup semua aspek dalam proyek. Oke, yang pertama itu mengidentifikasi dari visi proyek. Jadi pada tahap ini yaitu dokumen formal yang menyatakan potensi proyek itu disajikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan kelayakan proyek dan manfaatnya. Kemudian ada identifikasi dasar masalah, yaitu untuk mendukung dari dokumen visi tersebut, kita perlu mengidentifikasikan masalah yang telah diselesaikan. Kemudian ada siapa dan sumber daya apa, atau identifikasi dari stakeholder. Pada tahapan ini, kita menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Cara terbaik untuk mengetahui dari bagaimana cara mengumpulkan sumber daya yaitu dengan cara yang mirip dengan jurnalis dalam mendapatkan suatu informasi berita dengan yaitu 5W1H, yaitu siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian ada apa tujuan dari proyek. Oke, di sini kita tidak dapat mencapai tujuan jika kita belum mengidentifikasikan terlebih dahulu. Kemudian menentukan strategi dari proyek yang kita buat. Dalam mencapai tujuan proyek tentu saja perlu ada suatu strategi. Di sini untuk mencapai tujuan proyek dalam batasan proyek seperti sumber daya, jadwal, anggaran, dan lain-lain, bagaimanakah strategi yang dibuat? Oke, di sini yaitu pertimbangkan preseden dan lihat kembali proyek serupa dari masa lalu. Kemudian apa yang mungkin ditunjukkan dalam kaitannya dengan pro dan kontra dari strategi sebelumnya. Praktik terbaik untuk manajemen proyek selalu menjadi fondasi yang baik, dan kemudian membangun strategi secara bertahap, menciptakan jalur menuju kesuksesan. Kemudian apa rencana konjungsi? Setiap manajer proyek tahu bahwa sangat sedikit hal yang berjalan sesuai rencana. Perlu ada rencana cadangan untuk merespon dengan cepat dan tepat masalah yang muncul dalam suatu proyek. Oleh karena itu, ini harus disertakan dalam desain proyek. Kemudian apa rencana evaluasinya? Sebuah proyek harus selalu dievaluasi. Gunakan rencana ini untuk menganalisis komponen proyek, hasil, dan dampaknya. Hasil adalah perubahan yang dapat diukur, sedangkan dampak adalah seberapa baik tujuan proyek dicapai. Kemudian berapa anggarannya? Di sini kita harus menentukan atau memperkirakan rancangan anggaran yang akan dibuat dalam proyek yang dijalankan. Kemudian ada apa proposal proyek. Semua ini mengarah pada proposal proyek untuk menjelaskan mengapa proyek dilaksanakan dan apa manfaatnya. Langkah-langkah sebelumnya dirangkum, kemudian menuliskan visi proyek dan mendeskripsi singkat dari masalah yang dibahas, kemudian menyatakan tujuan dan garis besar strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, sekian dari kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.